Perkenalkan, saya Dr. Gigi Algatanga. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 6 tahun 2026. Nah, saat ini kami baru saja mempelajari mengenai agenda ketiga, di mana dalam agenda ini ada dua topik yang penting dan sangat menarik. Yang pertama tentang Smart ASN dan yang kedua tentang manajemen ASN. Smart ASN ini membahas mengenai kemampuan kita dalam menggunakan teknologi digital saat ini atau tentang literasi digital. Nah, literasi digital ini bukan hanya soal kemampuan dalam menggunakan alat-alat teknologi, misalnya HP, laptop, tetapi lebih kepada kemampuan kita untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi berbagai bentuk format ke dalam format digital. Juga membahas mengenai kemampuan kita untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill. Digital skill ini adalah kemampuan individu dalam menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak, misalnya mengoperasikan aplikasi atau media sosial yang diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN. Kemudian yang kedua adalah digital ethic. Digital ethic ini adalah kemampuan individu untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai etika saat menggunakan teknologi, misalnya berkomunikasi dengan baik di ruang digital, kemudian tidak menyebarkan hoaks ataupun menghargai privasi orang lain di ruang digital. Kemudian ada digital safety. Digital safety ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan peningkatan keamanan diri dan keamanan data di ruang digital. Misalnya dengan menggunakan password yang kuat untuk setiap akun-akun yang digunakan. Kemudian ada digital culture. Digital culture ini adalah kemampuan individu dalam menampilkan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Dengan kemampuan ini diharapkan melalui ruang digital, persatuan dan kesatuan serta toleransi bisa ditingkatkan. Materi yang kedua adalah manajemen ASN. Manajemen ASN ini adalah sistem pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, kemudian memiliki nilai dasar dan terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta intervensi-intervensi politik. Berdasarkan jenisnya, ASN ada 2. Yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K. Fungsi ASN adalah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini, ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya, ada kode etik dan kode perilaku yang menjadi
acuan ASN untuk menjaga martabat ASN itu sendiri. Di dalam manajemen ASN ini kita juga mengenal tentang merit system, yang intinya merit system ini adalah manajemen ASN yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, umur, dan latar belakang apapun itu. Menjadi ASN harus siap melayani, siap berinovasi, dan siap untuk Indonesia.